Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan dengan tema peningkatan keamanan router mikrotik terhadap serangan denial of service (DDoS). Sebelum masuk ke presentasi, ada kalanya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari saya sebagai ketua Muhammad Alwi Febrian, ada Alivia Fahrunisa, ada Lili Agustiani, dan Nandi Oktaviansyah Ramadan. Mungkin selanjutnya untuk penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lili. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari praktikum. Eh, di sini ada peralatan yang disiapkan, yaitu software. Yang pertama ada Winebox. Winebox di sini berperan sebagai aplikasi berbasis GUI, di mana Winebox memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengonfigurasi router mikrotik secara lebih intuitif dibandingkan dengan menggunakan CLI. Kemudian selanjutnya ada Microsoft Windows 10 sebagai klien. Untuk memastikan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan seperti Windows 10 dapat beroperasi dengan aman dan stabil tanpa terganggu oleh serangan jaringan. Kemudian selanjutnya ada Kali Linux, di mana Kali Linux ini digunakan untuk menguji dan memvalidasi kekuatan pertahanan jaringan secara menyeluruh. Sebagai sistem operasi untuk penetration testing, Kali Linux dapat mensimulasikan serangan SYN flood dan mengukur efektivitas konfigurasi firewall raw pada router mikrotik dalam menangkis serangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada hardware, di mana yang digunakan di sini ada laptop untuk mengelola pemantauan dan pengujian keamanan jaringan secara mobile. Administrator jaringan dapat mengakses router mikrotik melalui aplikasi seperti Winebox atau terminal untuk mengonfigurasi aturan firewall raw yang memblokir serangan SYN flood. Kemudian selanjutnya ada router board mikrotik, di mana ini menyediakan perlindungan yang kuat dan efisien terhadap serangan yang membebani jaringan. Sebagai perangkat utama, router board ini memproses lalu lintas jaringan dan menerapkan aturan firewall raw untuk memblokir paket berbahaya sebelum mencapai lapisan yang lebih dalam. Kemudian selanjutnya ada kabel UTP, di mana ini memastikan konektivitas jaringan yang stabil dan handal, sehingga komunikasi data antara perangkat berjalan dengan optimal. Kabel UTP bertindak sebagai media fisik untuk menghubungkan router mikrotik dengan perangkat lain dalam jaringan seperti komputer, server, dan switch. Kemudian yang selanjutnya ada prosedur penelitian praktikum, di mana dalam penelitian tentang peningkatan keamanan router mikrotik terhadap serangan SYN flood dengan firewall raw, dilakukan pengumpulan data mengenai pengamanan jaringan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan jaringan dan memisahkan konten yang diizinkan dari yang tidak perlu. Kemudian peneliti merancang mekanisme filtering dan menentukan titik-titik untuk firewall, serta menginstal perangkat keras dan perangkat lunak sistem yang dirancang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Lili Agustiani. Di sini ada perancangan praktikum. Perancangan dilakukan setelah evaluasi, dimulai dengan pengaturan jaringan menggunakan router board mikrotik sesuai topologi yang dirancang. Selanjutnya pengaturan firewall untuk melindungi jaringan server dari serangan SYN flood. Setelah itu dilakukan pengujian dengan simulasi serangan SYN flood pada router board mikrotik, serta pembuatan topologi yang menggambarkan perangkat-perangkat yang terlibat. Selanjutnya ada skema penyerangan. Skema penyerangan dalam pengujian ini menggunakan framework Metasploit di Kali Linux. Metasploit akan melancarkan serangan SYN flood langsung ke target jaringan router dengan memasukkan IP dan port target. Jika serangan berhasil menembus sistem keamanan router, maka dianggap berhasil. Jika tidak, proses diulang dengan memasukkan kembali IP
dan port target seperti dijelaskan dalam flowchart di samping ini. Yang pertama itu mulai, selanjutnya memasukkan framework Metasploit, selanjutnya memasukkan IP tujuan, kemudian memasukkan port tujuan. Setelah itu proses penyerangan, cek IP, dan setelah itu melewati raw firewall. Jika tidak, maka akan kembali masukkan IP tujuan. Jika iya, maka lanjut ke serangan berhasil masuk. Kemudian selesai. Selanjutnya ke skema penanganan. Langkah penanganan serangan dilakukan dengan menggunakan firewall raw untuk pencegahan serangan SYN floats. Firewall ini memeriksa dan melacak data yang diterima untuk menentukan apakah koneksi diizinkan atau ditolak. Data yang dikirim melalui port yang diblokir atau ditolak, dan alamat IP yang tidak diizinkan akan diblokir jika mencoba melakukan permintaan. Data yang diizinkan adalah yang berasal dari port yang tidak diblokir. Skema penanganan dengan firewall raw dapat dilihat di flowchart ini. Yang pertama yaitu mulai, selanjutnya data masuk, selanjutnya SYN float. Jika iya, maka akan blokir data, dan jika tidak, maka akan proses data, dan setelah itu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ialah hasil dari praktikum. Jadi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, yaitu melakukan serangan DOS serta peningkatan keamanan pada router mikrotik menggunakan firewall raw, maka hasil penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan proses yang telah dilakukan. Di sini sudah ada analisis dan keterangannya dari tabel nomor 1 sampai nomor 9. Yang pertama, serangan set-slot ini pada router menggunakan framework Metasploit pada Kali Linux. Untuk keterangan melakukan serangan. Yang kedua, protokol serangan yang berhasil tembus. Keterangannya protokol TCP dan UDP. Yang ketiga, port destination target. Keterangannya port 53. Yang keempat, kondisi CPU dan memori perangkat jaringan sebelum diserang. Keterangannya CPU load 3% dan memori 8,3 MB. Yang kelima, kondisi CPU dan memori perangkat jaringan setelah diserang. Keterangannya CPU load 100%, memorinya 2,9 kilobyte. Analisis yang keenam, log activity. Keterangannya terdapat kegagalan login yang cukup banyak. Aktivitas ini dicurigai sebagai aktivitas yang tidak wajar yang melakukan komunikasi data pada protokol DNS dengan IP sekian terhadap router dengan IP jaringan lokal. Analisis yang ketujuh, ada yang pertama ada IP address list penyerang, yang kedua ada IP router mikrotik, yang ketiga ada IP network administrator, yang keempat ada IP router to ESP, dan yang kelima ada IP gateway internet to ESP. Untuk keterangannya, yang pertama ada IP-nya, yang IP pertama itu dari IP address list penyerang, IP-nya 201.194.230.12, yang IP router mikrotik dengan IP 192.168.40.1, yang C, IP network administrator dengan IP 192.168.1.0, yang D, IP router to ESP dengan IP-nya 192.168.1.2, dan IP gateway internet to USB 192.168.1.1. Untuk analisis yang ke-8, peningkatan keamanan router mikrotik dengan keterangan menggunakan firewall raw. Dan yang ke-9, kondisi CPU dan memori perangkat jaringan setelah menggunakan firewall dengan keterangannya CPU load turun menjadi 3% dan memorinya menjadi 9,3 MB. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandi Oktavian Saramadan dengan NIM belakang 62. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Untuk yang pertama, berdasarkan hasil penelitian praktikum, disimpulkan bahwa serangan DOS berupa SYN flood dapat menurunkan kinerja router mikrotik tanpa proteksi keamanan. Terlihat dari peningkatan penggunaan CPU dan memori serta penurunan throughput, penerapan firewall, rules, dan
limiting efektif, mencegah serangan SYN flood, menjaga kinerja router dan akses jaringan. Selain itu, kombinasi firewall rules dan firewall raw lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan fitur tunggal. Dengan kemampuan memblokir lebih banyak paket tanpa menambah beban proses filtering, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat. Lalu yang untuk kedua ada implementasi. Berikut ini implementasi dari hasil penelitian praktikum. Yang pertama, pentingnya mengamankan router dengan update firmware terbaru dan mengaktifkan fitur firewall secara optimal. Lalu yang kedua, kombinasi berbagai fitur keamanan seperti firewall, rate limiting, dan connection tracking dapat meningkatkan perlindungan router. Lalu yang ketiga ada pemantauan lalu lintas secara berkala perlu dilakukan untuk mendeteksi serangan sejak awal dan segera melakukan respon. Lalu ada saran untuk praktikum selanjutnya. Praktikum selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam berbagai jenis serangan cyber lainnya seperti brute force dan port scanning, serta bagaimana konfigurasi keamanan router mikrotik dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk menangkal ancaman tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi seperti machine learning untuk mendapatkan deteksi otomatis serangan DOS secara real time dapat menjadi bidang penelitian yang menarik, sehingga router dapat merespon ancaman secara lebih cerdas dan cepat. Oke, mungkin sekian penjelasan kami dari kelompok 6 mengenai materi yang berjudul peningkatan sistem keamanan router mikrotik terhadap serangan denial of service atau yang disingkat DOS. Kami ucapkan terima kasih.